Terima kasih Pak Pendeta Victor, Bapak Ibu sekalian, Shalom semuanya. Kita percaya malam hari ini kita bersuka cita untuk semakin diperlengkapi di dalam melayani Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman yang akan disampaikan oleh gembala kita. Kita minta supaya Roh Kudus menguasai, mengurapi kita, sehingga apa yang disampaikan itu boleh tercerna dan itu boleh berfungsi bagi pelayanan kita. Mari saya mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur untuk malam hari ini Bapa atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh lebih lagi mengenal Engkau, mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami mau merendahkan diri kami Tuhan. Kami mau belajar lebih tentang Engkau supaya kami boleh memakai semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Kau yang layak. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, dan dalam hadirat-Mu menyembah. Bersungkur kami di depan kaki-Mu Tuhan, bersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kami melepaskan-Mu cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu, amin, untuk memuliakan-Mu. Bersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadirat-Mu. Amin, kami percaya Kau ada Tuhan. Akan melepaskan-Mu cahaya mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu, memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidup.
di dalammu, bukan teduh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Mari saya mengajak kita untuk menyembah Dia. Kami menyembah-Mu, jadikan kami bejana-Mu, bejana yang indah, yang siap dibentuk seperti yang Kau membentuk kami, sebab Kau penjunan kami, bentuk hati kami, bentuk hidup ini Tuhan, sebab kami siap dipakai menjadi bejana-Mu, bejana yang indah. Oh, ya lama sandala lama tua ikara lama ya nama seke. Kau dahsyat bagi kami Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Engkau dahsyat bagi kami. Roh kami menyembah, hati kami mengangkat pujian bagi Raja kami, nama Yesus yang ajaib. Yesus Kau ajaib, Yesus Kau ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Dengan kasih nanti Bapak Abednego Subari akan membuka kita dalam doa untuk memulai studi Bible kita malam hari. Saya persilakan untuk Bapak Abednego Subari. Bapa kami yang Maha Kasih, kembali malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau telah perbolehkan kami untuk kembali duduk diam dan belajar tentang firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Gunawan Susanto. Kami ingin terus mengenal Engkau lebih jauh lagi dan belajar kepemimpinan dari nabi-nabi-Mu yang telah Engkau utus untuk memenangkan umat-Mu. Bapa, Engkau berkati Bible Study pada malam hari ini, sehingga Bible Study ini merupakan titik balik kami untuk mengetahui secara pasti kepedulian Tuhan terhadap kami, terhadap bangsa kami, terhadap siapapun juga yang kami layani di gereja kami. Kami mohon anugerah Tuhan untuk memberi hikmat kepada Pak Gunawan Susanto yang akan menyampaikan, sehingga apa yang dinyatakan oleh beliau merupakan dari Tuhan, dan kami semuanya dapat mengambil intisari kepemimpinan dari Nehemia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kami semuanya yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti Bible Study ini. Tuhan memberkati, sehingga hati kami tergerak untuk melayani jemaat Tuhan, melayani sesama, melayani siapapun juga yang berinteraksi dengan kami, dengan sebaik mungkin, sesuai dengan tuntunan dan kasih Tuhan kepada kami yang telah Tuhan berikan untuk kami layani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Bible Study pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati acara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan. Amin.
Ya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya menghargai ketekunan, kesetiaan dari Bapak Ibu saudara semua yang mengikuti Bible Study ini. Mungkin ada yang sudah mengikuti bagian yang pertama hari Jumat yang lalu dan hari ini juga masih mengikuti, tapi juga ada yang mungkin baru mengikuti pada hari ini. Saudara, pada Jumat yang lalu kita sudah membahas Nehemia pasal 1 dan pasal 2 yang membahas tentang panggilan Nehemia. Dia terpanggil oleh karena krisis yang dihadapi oleh bangsanya. Dia mendengar kabar bahwa bangsanya dalam keadaan yang kesulitan, tercela, dan tembok Yerusalem dalam keadaan reruntuhan. Nah, krisis yang ada terjadi di kota Yerusalem itulah yang menjadi suatu momen yang memanggil Nehemia untuk dia melakukan sesuatu. Ya. Nah, di kota Yerusalem pada saat itu pasti sudah ada para pemimpin, ya, para sebelum kedatangan Nehemia di Yerusalem. Sudah ada pemimpin, ada imam besar, ada mungkin bupati juga, dan yang lainnya. Ya, tetapi para pemimpin formal itu tidak melakukan fungsinya sebagai pemimpin. Ya, buktinya bahwa tembok Yerusalem tetap dalam keadaan reruntuhan selama bertahun-tahun, tetap dalam keadaan reruntuhan. Masyarakat kota Yerusalem masih tetap dalam keadaan yang terpuruk. Para pemimpin itu tidak melakukan fungsinya sebagaimana seharusnya. Tetapi kita belajar dari Nehemia bagaimana oleh karena panggilan yang dia terima dari Tuhan, dia melakukan fungsi sebagai seorang pemimpin. Nah, malam hari ini kita akan membahas Nehemia pasal 3 sampai pasal 6. Ya. Jadi ya. Jadi pasal 1 dan pasal 2 itu bisa kita sebut persiapan pembangunan. Lalu bagian yang kedua adalah pasal 3 sampai pasal 6 itu berbicara mengenai pelaksanaan pembangunan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sedangkan besok Jumat depan kita akan membahas pasal sisanya, yaitu pasal 7 sampai pasal 13, yang membahas tentang pembaruan masyarakat secara sosial dan religius. Nah, kita membahas pasal 3, Nehemia pasal 3. Pembangunan tembok Yerusalem dapat dikerjakan dengan berhasil oleh karena ada kerjasama semua pihak. Semua penduduk di Yerusalem ikut bekerja membangun tembok itu. Mulai dari imam besar sampai pada rakyat biasa. Nah, kita baca sedikit, kita tidak baca semua ayat, tapi kita baca sebagian ayat supaya kita mendapatkan gambaran mengenai apa yang terjadi pada waktu itu. Ya. Nehemia pasal 3 ayat 1 mengatakan, maka bersiaplah imam besar. Di sini dimulai dari imam besar, Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya. Lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa pekerjaan itu
bisa berjalan dengan baik karena keterlibatan semua bagian, mulai dari imam besar sampai rakyat biasa ikut bersama-sama membangun tembok itu. Nah, kalau kita baca pasal 3 di situ tertulis daftar nama-nama orang yang ikut bekerja membangun. Ayat 2, dengan berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'a. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesesa BL, berdekatan dengan dia, Sadok bin Baana mengadakan perbaikan. Begitu seterusnya. Jadi disebutkan nama-nama, baik nama pribadi, itu berarti mewakili keluarganya, dan juga nama orang-orang yang tinggal di suatu tempat, seperti misalnya Yeriko, Tekoa, dan yang lain-lainnya. Jadi semua ikut ambil bagian, termasuk para imam, para pembesar, rakyat, baik laki-laki maupun perempuan, semua ikut bekerja sama di dalam pembangunan tembok Yerusalem. Nah, selain itu, kenapa mereka bisa bekerja dengan baik? Karena ada pembagian tugas yang jelas. Dari ayat-ayat yang sebagian sudah kita baca tadi, selalu dituliskan nama siapa, lalu kemudian dituliskan memperbaiki bagian titik-titik-titik. Ya. Jadi siapa memperbaiki bagian ini, gitu. Jadi ada pembagian tugas yang jelas. Ada yang memperbaiki pintu gerbang. Pintu gerbang seluruh kota Yerusalem itu ada 10 jumlahnya, dan masing-masing pintu gerbang diberi nama. Ada pintu gerbang domba, ada pintu gerbang ikan, ada pintu gerbang lebah, ada pintu gerbang sampah. Semuanya jumlahnya ada 10. Dan ada yang bagian memperbaiki lajur-lajur tembok tertentu. Semuanya mendapat bagian tugasnya masing-masing. Tapi disebutkan di situ juga di ayat 5 bahwa ada pemimpin-pemimpin orang-orang Tekoa yang tidak mau ikut bekerja. Dan itu hanya disebutkan sekilas saja, tapi ketidakmauan dari beberapa orang yang tidak mau ikut serta itu tidak terlalu diperhatikan dan tidak terlalu berpengaruh terhadap pembangunan tembok itu. Nah, dari sini kita bisa belajar di Nehemia pasal 3 ini, kita belajar tugas pemimpin. Tugas pemimpin adalah mengajak semua bagian untuk bekerja. Itu tugas pemimpin siapapun kita, ya. Entah itu pemimpin di satu perusahaan, entah itu pemimpin di komunitas, pemimpin di salah satu seksi di gereja atau dimanapun. Intinya adalah mengajak semua bagian untuk bekerja. Nah, lalu yang perlu dikerjakan pemimpin adalah membagi tugas. Ya, seperti tadi, masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri, bagian yang untuk dikerjakan. Membagi tugas untuk dikerjakan bersama. Pembagian tugas harus jelas.
dan ada dalam jangkauan masing-masing. Jadi tadi keluarga ini memperbaiki tembok dari bagian ini sampai bagian ini, lalu bagian selanjutnya dikerjakan oleh keluarga ataupun oleh tim yang lainnya. Ya. Kemudian pemimpin harus memastikan bahwa semua termotivasi untuk mengerjakan pekerjaan yang besar itu. Nah, itulah yang bisa kita pelajari dari Nehemia pasal 3 ini, yaitu pembagian tugas. Penting sekali. Ya. Memang kalau kita membaca Nehemia pasal 3 itu cuma disebutkan orang ini mengerjakan bagian ini, orang ini mengerjakan bagian ini. Ya. Tapi intinya di situ adalah pembagian tugas. Pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik kalau ada pembagian tugas yang jelas, sehingga semua masing-masing mengerjakan bagiannya, sehingga secara keseluruhan ya, pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itulah Nehemia pasal 3 yang bisa kita pelajari. Lalu yang berikutnya adalah Nehemia pasal 4. Nah, ini. Kelihatannya kalau kita membaca di pasal 3, kelihatannya semua berjalan dengan baik. Tetapi ketika kita mulai membaca di pasal 4, di situ kita mendapati munculnya oposisi. Ya. Nah, sebenarnya di pasal 2 itu sudah muncul sih. Orang-orang yang menentang pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem itu. Nah, Bapak Ibu, sebaik apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin, pasti ada yang tidak suka dan ada yang menentang. Ya. Nah, itulah yang dihadapi oleh Nehemia pada waktu itu. Dia menghadapi oposisi, dan itu suatu hal yang biasa ya Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita lihat tayangan di YouTube, ya walaupun itu tayangan itu sangat bagus sekali, tapi selalu ada jempol yang naik, ada juga jempol yang turun. Itu suatu hal yang biasa. Nah, kalau kita lihat juga di negara kita, Pak Jokowi itu presiden yang sebenarnya itu kurang apa sih? Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia sudah melakukan yang terbaik buat negara ini. Tapi ya masih saja ada orang yang mengkritik, masih ada orang yang menyalah-nyalahkan. Ya. Dibilang inilah, itulah. Ya. Selalu saja ada yang tidak suka dan ada yang menentang. Ya. Dulu saya heran, loh, masa Pak Jokowi kok ada yang tidak suka, ada yang mengkritik. Ternyata itu suatu hal yang biasa ternyata. Ya. Nah, orang-orang yang menentang itu yang namanya disebutkan ada 3, yaitu Sanbalat, yang dikatakan orang Horon, dan Tobia, orang Amon, dan Gesem, yaitu orang Arab. Itu artinya bahwa orang-orang yang menentang itu dari luar kalangan orang Yahudi. Kemungkinan ini adalah terjadi karena masalah prasangka, hubungan antar suku bangsa. Biasanya ada hubungan, ada prasangka. Ya, apalagi kalau di dalam sejarah hubungan antar suku bangsa itu pernah ada masalah di masa lalu, ya, maka biasanya terjadi prasangka. Suku bangsa yang satu punya pandangan yang buruk tentang suku bangsa yang lainnya. Demikian pun juga
sebaliknya. Nah, ketiga orang ini mewakili suku bangsa mereka masing-masing. Mereka yang tidak suka kepada orang Yahudi, ya. Nah, dikatakan di ayat 10, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ya. Jadi ini alasannya, mereka tidak suka, kesal karena ada yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jadi sumber dari ketidaksukaan ini adalah soal tadi kesukuan. Ya. Ya, ini memang tidak bisa dihindari. Ya, yang namanya tidak suka yaitu bagaimana. Ya. Nah, yang berikutnya mereka melakukan serangan-serangan. Serangan yang pertama kita bisa baca di pasal 2, itu sudah disebutkan di pasal 2, ayat 19 sampai ayat 20. Mereka mengolok-olok, mereka menghina, ya, nggak bisa, ya, paling mereka tidak bisa melakukannya. Nah, apa respon Nehemia? Respon Nehemia adalah dia berkata, Allah yang membuat kami berhasil. Ya. Walaupun diolok-olok, tapi Nehemia tidak marah, tidak tersinggung, ya, tidak balas mengolok-olok, tetapi dia berkata, Allah yang membuat kami berhasil. Ya. Nah, ini sebuah respon yang bagus. Minggu ya. Lalu datang serangan yang kedua. Di pasal 4 ayat 2 sampai 3, ya, inti dari serangan itu adalah menyepelekan dan meramalkan kegagalan. Kalau bahasa Jawanya itu ngilai, ya. Allah paling tidak berhasil. Paling mereka bisa bangun tembok apa? Paling temboknya baru dilompati anjing saja pasti sudah runtuh. Tidak akan selesai mereka membangun tembok itu. Itu yang dikatakan oleh mereka. Berusaha untuk melemahkan semangat dengan menyepelekan. Tapi apa respon Nehemia? Respon Nehemia adalah membawanya di dalam doa. Ya. Membawanya di dalam doa. Dan terus membangun, tidak meladeni serangan-serangan itu. Terus membangun, fokus kepada pekerjaan. Lalu datang serangan yang ketiga. Di pasal 4 ayat 7 sampai 8 dan ayat 11. Kalau tadi di serangan 1 dan 2 itu baru secara omongan atau verbal saja. Berupa olokan-olokan. Ya, hinaan. Ya. Tetapi di serangan yang ketiga ini, di ayat 7 sampai 8 dan ayat 11, itu sudah ada dalam bentuk ancaman secara fisik. Nah, ini sudah serius ini. Nah, bagaimana respon Nehemia? Nah, tentu Nehemia responnya selain berdoa, mohon perlindungan dari Allah, tapi dia pun juga harus melakukan penjagaan keamanan. Ya. Jadi rakyatnya dibekali dengan senjata. Jadi pada satu tangan mereka pegang senjata, tangan kanannya pegang senjata, tangan kirinya bekerja membangun tembok. Jadi sambil berjaga-jaga, sambil mereka tetap melanjutkan pekerjaannya. Dan yang dilakukan Nehemia adalah memberi kekuatan kepada rakyat supaya mereka jangan takut dan jangan lemah. Sebab kalau mereka takut, gentar terhadap ancaman itu, pembangunan itu tidak akan berjalan.
Karena itu Nehemia perlu terus memberi semangat kepada rakyatnya untuk terus melanjutkan pembangunan itu. Dan juga yang penting di situ adalah komunikasi. Ya, Nehemia menempatkan orang untuk meniup trompet. Jadi kalau serangan datang, maka orang tersebut diperintahkan untuk meniup trompet sehingga semua bisa berjaga-jaga dan kemudian mereka datang berkumpul di suatu tempat di mana trompet itu dibunyikan, ya, supaya mereka bisa menghadapi serangan itu bersama-sama. Jadi komunikasi itu penting. Ya. Nah, pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Nehemia pasal 4 ini adalah yang pertama, hadapi oposisi dengan sikap teguh. Jangan lemah, jangan merasa bahwa diri tidak berarti. Ya, kadang-kadang pemimpin itu ketika ada orang yang tidak suka, ada orang yang menentang, itu merasa menjadi kecil hati dan kemudian merasa bahwa ada orang yang tidak suka, berarti kepemimpinanku, pelayananku berarti tidak dihargai. Ya, mungkin yang menentang, yang tidak suka itu hanya 3 orang, hanya beberapa orang saja. Tapi rasanya semua orang tidak menghargai saya. Tidak ada yang mendukung saya. Nah, kadang-kadang perasaan seperti itu bisa muncul pada diri pemimpin. Menjadi kecil hati, kehilangan semangat, lalu kemudian mundur. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Hadapi oposisi dengan sikap yang teguh. Karena oposisi itu adalah sesuatu yang wajar. Namanya orang tidak suka itu ya mau bagaimana, wong namanya tidak suka. Ya, kita tidak bisa memaksa semua orang suka kepada kita. Pasti ada orang yang tidak suka. Dan itu sesuatu yang wajar. Tapi hadapi saja oposisi itu dengan sikap yang teguh. Yang kedua adalah tidak terpengaruh oleh suara-suara negatif. Ya. Biasanya oposisi itu mereka suka mengeluarkan suara-suara negatif, yaitu tadi olokan-olokan, ngilai, bahwa tidak akan pernah bisa berhasil, ya, selalu melemahkan semangat. Nah, Nehemia sebagai pemimpin tidak terpengaruh oleh suara-suara negatif itu. Dia tetap saja fokus pada pekerjaan yang sedang dia lakukan. Lalu yang ketiga, serahkan semua kepada Tuhan. Kalau kita ada di pihak Tuhan, kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan yang akan membela apa yang kita kerjakan. Sehingga tidak perlu takut. Serahkan semua kepada Tuhan, Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan berperang untuk kita. Jadi tidak perlu takut. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang akan membereskan semuanya. Ya, Tuhan yang akan ngurusi orang-orang yang menentang, orang-orang yang tidak suka itu. Kemudian berikan kekuatan, beri semangat secara kontinu, secara terus-menerus kepada follower, ya, kepada orang yang ada di bawah kita, pengikut kita. Berikan motivasi terus-menerus secara kontinu. Ya, karena mereka pun juga bisa saja mereka jadi lemah kekuatannya oleh karena serangan-serangan itu. Ya. Mereka, mungkin kita sebagai pemimpin tidak terpengaruh, tetapi mungkin pengikut kita bisa terpengaruh oleh suara-suara negatif itu. Karena itu terus beri kekuatan secara kontinu kepada mereka.
Dan yang berikutnya adalah ciptakan rasa aman, karena rasa aman itu penting. Ya, seperti Nehemia tadi, dia mengusahakan supaya rakyat yang bekerja itu merasa aman, walaupun ada ancaman datang, tetapi mereka tetap merasa aman. Ya, nah ini yang bisa kita pelajari dari Nehemia pasal yang keempat. Nah, selanjutnya kita akan membahas Nehemia pasal yang kelima. Kita akan baca sebagian dari ayat-ayatnya. Ya. Nah, Nehemia pasal 5 mengatakan, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Ayat 6, maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di pasal 5 ini muncul problem yang lain. Kalau tadi di pasal 4 adalah problem dari luar, ya, oposisi, orang-orang yang tidak suka dari luar orang-orang Yahudi. Sekarang problemnya adalah dari dalam sendiri, dari lingkungan orang-orang Yahudi sendiri. Problemnya ada di dalam sendiri. Ya. Ya. Menghadapi problem di dalam, yaitu ketidakadilan dan penindasan. Persoalannya adalah Nehemia mendengar bahwa tadi ya, ada yang berteriak, ada yang menjerit, kami berhutang, kami untuk makan harus hutang, dan itu dikenakan bunga yang tinggi, dan kami tidak sanggup membayarnya. Sampai-sampai kami harus menyerahkan atau menggadaikan tanah kami, kebun kami harus gadaikan, kami harus serahkan kepada orang-orang yang memberikan hutang itu. Nah, rupanya terjadi praktek riba pada saat itu, di mana golongan kaya, yaitu para bangsawan dan para pejabat, itu menindas saudara-saudara sebangsanya yang miskin. Jadi orang-orang yang miskin itu mereka
semakin miskin karena mereka harus menyerahkan harta mereka, ya, rumah dan juga kebun mereka, sehingga mereka tidak punya apa-apa lagi. Dan karena sudah tidak punya apa-apa, karena butuh makan, mereka harus menyerahkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka harus dijual sebagai budak. Nah, lalu mereka datang kepada Nehemia dan mereka menyampaikan keluhan kepada Nehemia. Ya. Nah, itulah persoalan yang terjadi. Nah, akar dari persoalan itu apa? Nah, akar dari persoalan itu adalah ini, orang-orang yang kaya ini, para bangsawan, para pejabat ini, mereka serakah, ya. Keserakahan, dosa keserakahan. Mereka memanfaatkan kesusahan orang lain. Mereka memeras sesamanya yang sedang dalam kesulitan. Nah, ini dosa para pemimpin. Ya, mereka tidak takut akan Allah sebab sebenarnya sudah ada aturan di dalam hukum Taurat yang ada di Keluaran pasal 22 ayat 25, Imamat 25, Ulangan 23. Di sini jelas ada aturan bahwa tidak boleh memungut riba. Ya. Ini kayaknya kok sama dengan ini ya, syariah ya, ekonomi syariah. Ya memang karena itu ekonomi syariah itu kan mereka sumbernya kan juga dari kitab suci Perjanjian Lama. Ya, ditulis dalam kitab Keluaran, Imamat, Ulangan bahwa orang Israel tidak boleh meminta bunga kalau meminjamkan kepada saudara sebangsanya yang miskin. Jadi kalau ada orang miskin, mereka meminjam pada saudaranya, pada sanak keluarganya yang mampu, ya. Untuk apa minjam? Bukan untuk dagang, tetapi mereka minjam untuk apa? Karena untuk makan. Sudah mereka tidak punya untuk membeli makanan. Mereka harus pinjam. Nah, di sini ada aturan bahwa tidak boleh memungut bunga atau riba. Ya, itu haram hukumnya, ya. Ya, tidak boleh memungut bunga. Ya, pinjam ya hanya pinjami saja. Dan tidak boleh mereka pakai jaminan. Ya, terus misalkan alat gilingannya atau jubahnya itu kemudian dipakai sebagai jaminan, nggak boleh. Ya, pinjam ya pinjami saja. Ya, ini memang beda dengan perbankan ya. Kalau perbankan itu kan yang minjam itu bukan untuk makan, tapi orang minjam itu kan untuk dagang, untuk usaha ya. Dan tentunya harusnya ada pertanggungjawaban kalau orang minjam dipakai untuk usaha, mesti ada hasilnya. Ada hasil yang harus juga diberikan ya, dan itu dalam bentuk bunga ya, diberikan kepada yang minjami atau bank tersebut. Ya, dalam hal ini adalah suatu hal yang lumrah, masuk akal. Ya, ini berbeda dengan yang ditulis di sini. Nah, yang ditulis di sini adalah kalau ada orang miskin pinjam untuk menyambung kehidupannya, ya, itu yang tidak boleh memungut bunga. Nah, orang kaya yang ada pada waktu itu, mereka memanfaatkan kesusahan orang miskin itu, ya, sehingga mereka kemudian merampas harta dari orang yang miskin itu, yang pinjam, yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya,
mereka merampas rumahnya, merampas kebunnya, dan bahkan anak-anaknya dijual, dijadikan budak. Nah, ini sangat membuat Nehemia marah, ya, karena perkara ini. Karena jelas-jelas orang-orang tersebut mereka tidak punya belas kasih kepada saudara-saudara sebangsanya. Dan kalau ini terjadi, maka percuma membangun tembok, tidak akan berhasil. Ya, maka persoalan ini harus dibenahi dulu oleh Nehemia. Ya, harus dibenahi dulu. Ya. Nehemia marah. Dikatakan tadi bahwa Nehemia marah, tapi dia tidak langsung ambil tindakan. Ya, bahwa dia memikirkan terlebih dahulu. Jadi ayat 7 mengatakan, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Ya. Jadi Nehemia tidak gerusa-gerusu bertindak, tidak langsung menyalahkan mereka, tapi setelah berpikir masak-masak, mempelajari masalahnya, maka Nehemia mulai ambil tindakan tegas. Ya. Nehemia mengambil tindakan menggugat perilaku dari para bangsawan itu. Dan Nehemia memerintahkan mereka untuk menghapuskan hutang itu dan mengembalikan barang-barang gadean rakyat miskin itu. Ya, di ayat 11 dan ayat 12. Ya. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang, serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Itu yang Nehemia perintahkan kepada para bangsawan itu. Nehemia waktu itu menggunakan otoritasnya sedemikian rupa untuk mengadakan suatu gerakan pembaharuan. Ya, karena memang di Israel itu ada yang namanya tahun Yobel. Ya, tahun Yobel itu adalah tahun yang ke-50 di mana semua hutang-hutang dihapuskan. Semua kalau ada dari orang Israel yang berhutang kepada saudaranya, itu harus dihapuskan hutang itu. Nah, mungkin pada saat itu tahun Yobel itu sudah tidak dilaksanakan. Tetapi Nehemia dengan otoritasnya, dia menerapkan ini. Ya, tentu dasarnya adalah belas kasih. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini, dari Nehemia pasal 5 ini? Yang bisa kita pelajari adalah pertama, pemimpin harus peka, mendengar jeritan, keluhan rakyat yang ada di tingkat bawah. Nehemia tidak hanya mendengar suara dari orang-orang yang di dekatnya saja, tapi Nehemia mendengar langsung dari rakyat bawah. Namun, seorang pemimpin harus bertindak dengan bijaksana, tidak langsung bertindak ketika amarah sedang meluap, tapi dia berpikir masak-masak terlebih dahulu. Nah, yang berikutnya adalah pemimpin harus bersikap tegas, termasuk kepada orang-orang dekat di sekitarnya. Nah, tadi pada orang-orang bangsawan yang dekat dengan Nehemia, dia bersikap tegas. Ya. Yang kamu lakukan itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan perintah Tuhan.
Ya, di dalam hukum Taurat itu tidak boleh. Kamu harus kembalikan barang-barang yang kamu sita itu. Dan pemimpin harus memberi contoh, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, Nehemia sendiri memberi contoh. Ya, pada waktu itu ya dia sebenarnya sebagai pemimpin mempunyai hak, ya, tapi dia tidak menggunakan haknya itu. Ya, dia tidak memperkaya dirinya sendiri. Nah, itu ditulis di ayat 15 ya. Nah, lalu kemudian Nehemia pasal 6 ya. Ini Nehemia menghadapi problem yaitu persekongkolan jahat. Ya. Jadi kalau pasal 5 tadi problem yang ada di dalam, nah ini persekongkolan jahat ini baik dari luar dan dari dalam mereka bersekongkol bekerja sama untuk mereka mengancam, menyerang pribadi Nehemia. Nah, mereka melakukan upaya untuk menjebak Nehemia. Nah, tadi ya, Sanballat, Tobia, itu mereka bersekongkol untuk menjebak Nehemia. Mereka mengirim undangan sampai 4 kali. Mereka mengirim undangan mengajak Nehemia untuk berunding. Yuk kita berunding ya. Sebab ini ada isu-isu yang negatif ini tentang apa yang kamu lakukan. Yuk kita berunding. Tapi Nehemia menolak undangan mereka. Nehemia tetap fokus pada pekerjaan yang dilakukan. Dan kemudian mereka mengirim undangan lagi dengan satu surat yang terbuka yang menyatakan bahwa Nehemia sedang melakukan pemberontakan. Dan Nehemia mau mengangkat dirinya sebagai raja. Ya. Jadi orang-orang yang beroposisi itu mulai memasukkan isu politik di situ. Dan ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya bagi Nehemia. Dan yang dilakukan ini setelah gagal dengan yang pertama dan kedua, mereka melakukan sesuatu cara memakai orang dalam, yaitu seorang nabi yang bernama Semaya. Ya. Jadi di Yerusalem itu ada seorang nabi yang namanya Semaya. Ya, ini ayat 10. Ya. Semaya ini cukup dekat dengan Nehemia, ya, karena dia nabi. Nah, secara diam-diam Sanballat dan Tobia ini menyuap Semaya ini, ya, untuk menjebak Nehemia. Semaya berkata kepada Nehemia, kita coba kita ketemu di bait Allah, lalu kita kunci pintunya. Karena apa? Karena ada orang yang berusaha mau membunuh engkau. Engkau harus berlindung. Dan bait Allah adalah tempat yang aman buat kamu berlindung. Nah, itu bujukan Nabi Semaya. Nabi ini yang nabi ya. Tapi apa jawab Nehemia? Nehemia menolak nasihat itu, menolak saran itu. Ya. Karena Nehemia tahu bahwa tidak boleh masuk ke bait Allah itu tidak boleh kalau bukan imam, aturannya nggak boleh. Nehemia tahu aturan itu. Nah, walaupun ini yang bilang adalah nabi, tapi kalau itu melanggar firman Allah, Nehemia tahu ini bukan dari Tuhan.
Nehemia tidak mau melakukannya. Nah, ini cara yang dihadapi oleh Nehemia. Cara yang dihadapi Nehemia adalah tetap fokus kepada pekerjaan, konsentrasi pada pekerjaan, tidak usah meladeni, ya, tipu daya dari orang-orang yang tidak suka itu. Ya, abaikan berita-berita palsu dan dia berdoa pada Tuhan. Dan taat pada ketetapan Allah. Ya. Walaupun dia dinasihati Nabi, tapi karena nasihat itu tidak sesuai dengan ketetapan Allah, ya dia tidak mau nuruti. Dia lebih taat kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, itulah sebabnya maka Nehemia bisa selamat dari jebakan-jebakan itu tadi. Nah, lalu pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari ini? Yang kita bisa dapatkan adalah jangan terpengaruh oleh desas-desus atau berita-berita bohong atau hoax. Lalu tetap fokus pada pekerjaan yang dilakukan. Dan mohon hikmat dari Tuhan untuk membedakan nasihat atau saran yang baik dan saran yang menjerumuskan. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, pelajaran dari Nehemia pasal 3 sampai pasal 6. Selanjutnya saya mohon pada Pak Andreas Haryanto untuk share ya prinsip-prinsip kepemimpinan yang Pak Andreas pelajari dari pengalaman. Ya, silahkan Pak Andreas untuk sharing. Terima kasih Pak Gun. Shalom saudara-saudara. Saya akan share apa yang saya lakukan dan kerjakan selama ini, baik di gereja maupun yang di pekerjaan, gitu ya. Saudara-saudara, memimpin di tengah krisis itu bisa global, bisa lokal. Kalau bicara masalah global, ya sekarang yang kita alami, misalnya pada waktu pandemi seperti ini, itu semua orang kena, dan hampir semua orang seluruh dunia bahkan. Atau juga krisis global secara seluruh negara gitu terjadi. Nah, itu krisis secara lokal yang terjadi di antara kita sendiri, baik di dalam pelayanan kita maupun dalam pekerjaan kita, itu yang bahkan sering terjadi. Mungkin bahkan bisa mungkin semingguan, bisa bulanan itu terjadi. Berbagai macam-macam berganti-ganti. Nah, bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita bahwa kita bisa menghadapi berbagai masalah krisis itu dengan cara seperti apa gitu ya. Yang pertama, saudara, kita harus peka terhadap perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi dan apa yang terjadi terus dalam sekitar kita, itu yang harus kita peka terhadap hal itu. Nah, untuk bisa kita peka seperti itu, maka kita harus mau belajar. Kita harus mau mengikuti perkembangan yang ada gitu. Perkembangan dalam hal apa? Misalnya dalam hal kepemimpinan. Kepemimpinan itu berkembang terus. Kepemimpinan 20 tahun yang lalu dengan sekarang sangat beda. Maka diperlukan kita terus belajar. Kita perlu mengikuti seminar-seminar, kita mengikuti juga mungkin training-training atau kursus-kursus mengenai kepemimpinan. Atau kita bisa baca buku, atau mungkin sekarang ini banyak dari produk browsing mengenai kepemimpinan. Dan itu terus berkembang terus. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita tidak akan bisa tidak mau belajar mengenai hal ini. Pengalaman saya sendiri, saudara-saudara, walaupun sampai saya sudah usia tambah senior seperti ini, kalau ada hal yang perlu baru di kepemimpinan,
saya akan mengikuti. Walaupun saya merasa, wah, kok saya senior sendiri gitu kadang-kadang. Orang-orang saya kok muda semua ya, saya kok sudah senior, tapi karena saya butuh untuk saya belajar, saya mengikutinya. Gitu. Demikian juga saudara-saudara mengenai komunikasi dan teknologi, itu akan berkembang terus. Dulu awal-awal tentu cukup lama kita hanya pakai surat menyurat dengan kertas, kemudian pakai telepon yang manual itu berkembang lagi sampai akhirnya menjadi Android dan sekarang aplikasi yang demikian banyaknya. Itu perlu ada yang kita pelajari dan kita ikuti. Sebagai pemimpin tidak mungkin kita akan cuek dengan hal seperti ini. Bayangkan saudara-saudara kalau kita sebagai pemimpin tidak mengikuti dan kita sampai sekarang masih tidak mau pakai hal yang maju-maju seperti ini, kita masih tulis menulis, kita masih pakai kertas, kita kirim surat, itu tuh tidak bisa kita memimpin hal seperti itu zaman sekarang ini. Dan perkembangan itu sangat cepat sekali dan kita perlu mengikuti hal itu. Saudara-saudara, saya lakukan hal ini dalam mengikuti perkembangan seperti ini, saya ikut belajar. Walaupun itu saya tidak sangat canggih dan saya tidak betul-betul menguasai dengan benar semuanya, tapi saya mengikuti sampai perkembangan yang baru. Saya tidak malu untuk belajar dari anak-anak muda yang bagi saya itu mungkin sangat jauh usianya, tapi saya belajar dari mereka. Nah, kalau kita tidak mau belajar seperti ini, kita akan ketinggalan. Yang kita pimpin itu melakukan hal yang baru, kita tidak bisa, kita pasti akan dari gap dengan mereka. Jadi saudara-saudara, yang pertama kalau kita mau tetap bisa bagaimana kita menghadapi krisis seperti menghadapi krisis dengan benar, kita belajar terus. Belajar terus itu tidak bisa lepaskan. Nah, demikian juga kalau kita belajar mengenai pemimpinan dalam hal rohani. Ini saya juga sangat banyak pengalaman dengan saya belajar pembinaan rohani. Saya banyak sekali pembinaan rohani ini yang bisa digunakan untuk kita memimpin dalam perusahaan atau dalam pekerjaan atau memimpin di lingkungan. Itu bisa gunakan karena nilai-nilai itu sangat bisa mengena bagi apa yang kita pimpin, bagi orang-orang yang kita pimpin. Ya, nah saudara-saudara, selain mengikuti seperti itu, tentu kita juga bisa bagaimana bekerja dengan tim. Kita harus bekerja dengan tim. Seperti Nehemia itu, kita bekerja dengan tim. Tidak bisa kita single fighter. Kalau kita mau bekerjaan kita, baik pelayanan maupun pekerjaan, apapun yang kita lakukan, kita perlu bekerja dengan tim. Nah, untuk itu perlu tentu kita membuat struktur organisasi yang jelas, gitu. Yang jelas, struktur organisasi yang jelas, kemudian job desk-nya juga jelas. Ini pun tidak bisa statis. Dia terus ada perkembangan, mungkin setahun sekali kita tinjau, karena mungkin ada perkembangan yang baru lagi, ada tambahan orang lagi yang banyak, mungkin ada orang baru lagi, tambah lagi. Ini perlu kita harus terus kita tingkat lagi, dan tentunya menyesuaikan kebutuhan yang kita butuhkan. Di gereja juga sama, saudara. Dulu saya melamar sebagai majelis yang awal-awal dengan sekarang sudah jauh beda, saudara. Apa yang di gereja sudah beda sekali. Dan pekerjaan juga jauh lebih kompleks yang sekarang daripada yang dulu. Nah, hal ini perlu sudah kita lakukan karena dengan kita punya tim yang kuat, tim yang baik, lalu kita bisa melakukan pekerjaan seperti Nehemia juga lakukan. Nehemia tidak bisa sendiri, tidak mungkin dia bangun tembok sendiri. Gitu. Dengan juga kita, tidak mungkin kita berjalan sendiri. Kita perlu tim yang kuat. Nah, untuk itu saudara kita perlu juga mengedukasi tim kita ini. Kita beri bimbingan, beri masukan pada mereka, sehingga mereka bukan sebagai, kita sebagai leader, bukan sebagai bos buat mereka. Nah, lalu Pak Rama sudah men-sharekan itu ya. Saya kira perlu seperti itu. Kita dengan tim tidak kita hanya sebagai pemimpin bos pada anak buah yang pada bawahannya, tapi kita betul-betul leader yang membimbing mereka, memberikan bimbingan, memberikan masukan, memberikan nasihat pada mereka. Dan ini harus dilakukan supaya pekerjaan itu bisa dengan lebih lancar. Karena zaman sekarang ini menurut saya, saudara, tidak bisa kita memimpin dengan cara bos kepada bawahan. Kita harus memimpin sebagai rekan.
sebagai leader yang memimpin dengan bisa berbagi, yang bisa sharing, bisa menanyakan, saling masukan juga diterima, gitu ya. Jadi kita perlu masukan dari mereka juga. Dan kemudian kalau terjadi permasalahan intern, seperti tadi Nehemia juga mengalami, tentunya hal ini tidak bisa diselesaikan dengan cara kita lalu hanya satu sisi kemudian memberikan putusan karena masukan saja. Kita perlu cek and recheck. Jadi perlu kalau kita masuk sesuatu, perlu ada cek lagi, recheck lagi dengan yang lain, sehingga kita bisa betul-betul di sini kita adil, kita memutuskan sesuatu. Saudara, perlu tim yang di bawah kita ini jangan dianggap bahwa mereka hanya orang menurut perintah kita, tapi kita perlu juga bagaimana mereka kadang-kadang beri nasihat pada kita balik atau mungkin masukan pada kita, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi masalah-masalah di intern itu akan terselesaikan dengan baik, gitu. Saya rasa semua orang kan tahu, baik di gereja maupun di mana saja sih, saudara. Dengan banyak orang pasti terjadi konflik, terjadi mungkin sedikit tersinggung, itu pasti akan terjadi. Bagaimana seorang pemimpin bisa menyelesaikan masalah ini, tentu kita perlu bisa mereka saling masukan dari mereka, kemudian kita damaikan mereka, kita selesaikan masalah ini dengan baik, begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu dilakukan. Dan kalau ada misalnya tadi tantangan dari luar, gitu, dari luar, kalau di perusahaan misalnya ada kompetitor yang merupakan cara, yang menghalalkan cara untuk menjatuhkan kita, kemudian merusak apa yang telah kita buat, itu. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kalau seperti itu, tentu kita juga kembali lagi bersama dengan tim kita akan bersama-sama, kita pikirkan. Kalau ada usulan dari tim yang membuat juga masukan, dibalas saja dengan hal yang sama, yang menghalalkan segala cara, tentu kita tidak bisa mengatakan itu mengiyakan. Tentu kita harus tetap sebagai pemimpin yang kita tentu takut akan Tuhan, kita harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, saudara, nilai-nilai kerajaan itu perlu kita sampaikan pada tim kita. Karena saya yakin, saudara, apapun yang terjadi, kalaupun ada tantangan sulit sekalipun, dan itu bertentangan dengan yang sesuai dengan nilai-nilai yang benar, maka Tuhan akan menolong kita tetap bisa survive. Dan kita pasti bisa ada jalan keluar yang baik. Jadi saudara, ini yang harus dilakukan dan dikerjakan selama ini, saya juga lakukan dan kerjakan seperti ini, sehingga apa yang kita kerjakan tentu tidak mudah, tapi kita butuh pertolongan dari Tuhan, saudara. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Maka untuk itu kita perlu hidup bergaul dengan Tuhan, kita bergantung pada Tuhan, kita punya saat teduh sama Tuhan, kita punya waktu untuk merenungkan baca firman Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan memberi kekuatan pada kita, Tuhan beri hikmat kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10a, saya akan bacakan, saudara. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Saudara, tidak ada jalan lain memimpin, atau kita mau di gereja, maupun di pelayanan, maupun di perusahaan, dimanapun saja, kita perlu hikmat yang dari Tuhan. Karena hikmat tidak bisa dipelajari, saudara. Hikmat tidak bisa kita belajar atau kita cari dari YouTube atau dari browsing, itu tidak bisa. Hikmat datang dari Tuhan sendiri. Saya akan dengan banyak kesaksian sepertinya saudara alami. Di tengah-tengah saya tidak bisa memutuskan sesuatu dalam suatu meeting, tiba-tiba ada sesuatu yang dalam pikiran saya yang begitu mencuat gitu aja, saudara. Saya yakin bahwa ini hikmat yang Tuhan berikan. Dan itu sering kali terjadi pada waktu masalah sudah dalam waktu pelik, Tuhan memberikan hikmat itu sehingga yang dilakukan adalah apa yang Tuhan berikan itu, dan nyatanya berjalan dengan baik dan solusi yang terbaik. Jadi titip pesan saya pada malam hari ini, jangan tinggalkan
Tuhan sama sekali dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, sulit, krisis apapun yang kita hadapi, tetaplah cari Tuhan dulu sebelum yang lainnya. Maka yakin bahwa Tuhan pasti akan beri hikmat pada kita dan kita bisa jalani masalah krisis apapun saja karena Tuhan yang menyertai kita. Demikian Pak Gun. Terima kasih. Terima kasih Pak Er. Silakan Pak Victor untuk memimpin tanya jawab. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Gunawan, juga tentang kesaksian yang sudah disampaikan oleh Bapak Andreas Haryanto. Cukup menarik untuk bersama-sama kita boleh simak di dalam Nehemia mulai pasal yang ketiga sampai yang ke-6 ini, bahwa seorang pemimpin itu harus bisa menggerakkan anggotanya, menggerakkan followernya. Namun tidak semudah membalikkan telapak tangan, Bapak Ibu. Ternyata sama seperti halnya Nehemia, ketika dia ingin menggerakkan semua orang, pengennya itu seorang pemimpin itu cepat supaya semuanya itu bisa terlaksana dengan baik, seperti itu ya, semuanya bisa mencapai tujuan dengan lancar. Namun tidak semua orang itu setuju dengan hal ini. Pasti ada pro, ada kontra, ada masalah di sana, dan Nehemia pasal yang ke-4 sampai dengan yang ke-6 tadi memaparkan hal demikian. Ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam hambatan, dan ternyata kita juga menemukan tadi dari pemaparannya Pak Gun tentang tips-tipsnya. Nah, pada malam hari ini saya beri kesempatan buat Bapak Ibu sekalian, adakah yang mau bertanya atau mungkin menanyakan sesuatu, mungkin pengalamannya dalam pekerjaan atau mungkin dalam rumah tangga atau dalam pelayanan, terserah, monggo, yang terkait dengan kepemimpinan. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama coba untuk menanyakan ini, dan kita mau coba untuk lihat di dalam konteks Nehemia ini, siapa tahu apa yang Bapak Ibu tanyakan sama, atau bahkan mungkin bisa menjadi solusi bagi apa yang menjadi pergumulan dari Bapak Ibu. Monggo, silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan untuk waktunya. Buat rekan-rekan sekalian, adakah yang mau bertanya? Silahkan bertanya, karena ada pepatah mengatakan malu bertanya sesak napas, katanya seperti itu, Bapak Ibu. Iya, silahkan Bapak Ibu. Pak Rahmat mau bertanya, Pak Rahmat? Atau mau ditanyai? Silahkan, monggo. Pak Victor, tanya sebentar Pak Victor. Siapa minta tolong bisa sebutkan namanya ya? Oke. Nama saya Elia Kris, Pak. Oke ya, Elia Kris. Silahkan Mas Elia Kris. Tadi kan berbicara tentang ini ya, pemimpin ya Pak. Bagaimana pemimpin itu bisa mengorganisir akan tim di bawahnya. Nah, kalau saya ada kendala di tempat kerja ini, pemimpin di atas saya itu istilahnya usia sudah sepuh, sudah kolot lah istilahnya gitu ya. Kalau pemimpin bilangnya A, dia bawahannya harus A gitu. Itu kan kalau saat-saat ini mungkin kurang pas, tapi karena usia beliau itu memang sudah sepuh ya istilahnya, pemimpin hilang. Pak Elia. Oh, halo. Ya, silakan bisa dilanjut ya. Mungkin bisa diberikan tips bagaimana kami selaku level di tengah untuk menjembatani antara pemimpin yang kolot dengan bawahan yang mungkin usianya masih muda-muda ya, kalau yang bawahan ya Pak. Jadi supaya bisa klop, karena kadang seringkali ini Pak, karena pemimpin itu sudah
matikan dulu, Grace. Ya, Pak, gitu, mungkin ada tips buat kita sebagai level di tengah supaya bisa menjembatani antara bawahan dengan atasan yang boleh dibilang kolot seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke ya, terima kasih Pak Kris. Gimana Pak Gun, mau langsung dijawab atau nunggu ada pertanyaan lagi? Langsung, ya terserah moderatornya, mau langsung atau... Oke ya, mungkin satu lagi ya Bapak Ibu ya, satu lagi dulu nanti sekalian menjawabnya. Adakah yang mau bertanya? Silahkan dari Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan untuk waktunya. Adakah yang mau bertanya selain Pak Elia Kris? Ya rekan-rekan, silakan. Pak Agus Santoso. Oke, kalau tidak ada mungkin sementara bisa dijawab dulu aja Pak Gunawan. Bagaimana menjembatani antara pemimpin yang kolot gitu ya dengan bawahan, sementara kita posisi ada di tengah gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Silakan, Pak Gunawan. Ya, berarti dalam situasi Pak Elia tadi ada pemimpin atas yang sudah sepuh, ya, kolot, lalu kemudian Mas Elia ada di posisi tengah, level tengah, ya tentu mungkin ada beberapa pemimpin level tengahnya, ya. Nah, tentu yang level tengah ini adalah pemimpin untuk yang level bawah ya. Ada satu bagian tertentu yang dia pimpin. Nah, berarti yang level tengah itu pun juga pemimpin ya, pemimpin. Nah, tapi dia masih harus tetap bertanggung jawab kepada atasannya tadi yang kolot tadi. Nah, sebagai pemimpin di bagian dari Pak Elia sendiri itu, maka tanggung jawab Anda adalah memimpin bagian Anda, ya. Bagaimana menggerakkan orang-orang yang ada di bawah Anda itu untuk bisa mencapai tujuan. Ya, tentu ada tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, ya, oleh pimpinan yang atas itu. Nah, itu yang coba diupayakan, ya, sebisa mungkin, ya. Nah, lakukan fungsi-fungsi kepemimpinan itu. Ya, memang Pak Elia tentu tidak bisa mengubah yang di atasnya, ya, karena itu bukan wewenang Pak Elia. Nah, Pak Elia punya tanggung jawab untuk menerjemahkan apa yang menjadi keinginan dari yang di atas, ya. Ya, mungkin harus dipahami mungkin ya, beliau berasal dari generasi yang berbeda, berarti dunianya juga berbeda, pola pikirnya juga berbeda. Nah, memang harus dimaklumi lah, harus dimaklumi dan harus diterima ya apapun kondisinya, karena ya dimanapun kita tidak akan bisa menemukan sesuatu lingkungan yang perfect. Ya, nah kita harus menyadari dan menerima kenyataan itu. Ya, pimpinan di atas kita yang seperti itu ya diterima saja. Nah, coba cari apa yang menjadi keinginannya, ya, apa yang menjadi keinginannya, yang menjadi apa yang menjadi tujuan-tujuan dari organisasi perusahaan itu yang dicoba ditangkap dan apa yang bisa diimplementasikan ya untuk bagian dari Pak Elia itu sendiri ya. Ya, jadi kuncinya ya lakukan sebagai pemimpin di bagian Anda dengan sebaik mungkin, lakukan fungsi kepemimpinan dan
terima keadaan ya yang tidak perfect itu ya. Nah, itu yang bisa saya sarankan seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan, mungkin Pak Rahmat mungkin mau menambahkan. Iya Pak, pemimpin ini punya keinginan atau punya perintah A gitu ya Pak. Tapi ketika coba kita implementasikan itu kebijakan yang sudah kuno istilahnya, ada yang lebih modern, ada yang lebih baik. Tapi karena beliau minta A, sedang di bawah itu rasanya aras-arasan mengerjakan itu Pak. Itu seperti apa Pak yang harus kita kerjakan sebagai posisi yang di tengah itu Pak? Ya, jadi dicoba untuk memahami sisi baik dari keinginan pemimpin itu, karena namanya pemimpin ya. Ya, kita harus tunduk pada otoritas pemimpin ya. Ya walaupun mungkin itu ketinggalan zaman ataupun mungkin sudah tidak relevan dengan zaman ini, tapi coba dicari sisi baiknya atau coba mungkin dimodifikasi sedemikian rupa ya, sehingga itu relevan dan ya coba diyakinkan kepada bawahan Pak Elia bahwa kita sedang mengerjakan sesuatu untuk keseluruhan, untuk perusahaan, untuk organisasi ini, ya. Dan kita kalau kita bisa memberikan sesuatu, ya tentu saja ini untuk yang menikmati adalah semuanya, untuk kebaikan semuanya. Ya, jadi ya kuncinya cari sisi baiknya aja. Dan kemudian berusaha untuk memotivasi bawahan Pak Elia. Ya, mungkin itu Pak Elia yang bisa jadi tips buat Pak Elia. Ya, intinya juga jangan kemudian menjadi pesimis gitu ya. Jangan kemudian jadi ngelokro. Justru di tengah-tengah kondisi seperti itu, kita sebagai orang yang ada di tengah ini harusnya tertantang bagaimana bisa menjadi jembatan gitu ya. Oke, adakah Pak yang Victor. lain? Ya oke Pak Sukiyat, silahkan Pak Sukiyat bisa menanggapi yang Pak Elia tadi aja. Oh iya, oke. Mungkin sebagai studi kasus boleh dikasihkan contoh real karena di sini kan ada praktisi juga Bapak Ibu yang ini ya berpengalaman di dunia kerja. Jadi siapa tahu ada masukan gitu Pak Victor. Supaya untuk pembelajaran kita juga. Terima kasih. Yang berkaitan sama Pak Elia tadi. Oke. Iya Pak, jadi kami bekerja sebagai engineer ya Pak ya, di sebuah perusahaan. Jadi kita lagi ada apa tuh istilahnya wacana untuk memodernisasi sistem kerja, kontrol di tempat kerja. Tapi itu butuh investasi yang sangat besar. Ada kan industri sekarang kan sudah mengarah ke 4.0 ya Pak, industri 4.0. Jadi kita memang butuh benar-benar kontrol sistem kerja itu dengan baik, bisa di-manage dengan baik. Sedangkan pimpinan kan karena background-nya yang orang lama, jadi merasa, oh ini udah cukup, ini udah bisa mengcover semua. Sedangkan kan kebutuhan sekarang saat ini kayak sistem kontrol dan macam-macam tuh udah maju pesat gitu loh Pak. Nah itu yang kadang bikin bawahannya tuh gregetan gitu loh. Coba kalau sudah bikin otomatis kan enak gini. Gitu. Itu yang ini Pak, yang sedang kita hadapi sih sebenarnya sih. Meyakinkan pimpinan gimana supaya bisa lebih modern, tapi ya terbentur dengan budget yang besar tadi gitu. Mungkin itu studi kasusnya seperti itu Pak. Ya mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Ini ada beberapa tokoh-tokoh praktisi seperti Pak Rahmat, Pak Andreas Herianto, lalu ada Om Sur,
ada Pak Obed segala ini ya. Mungkin Pak Rahmat bisa membantu Pak Rahmat. Mungkin kalau kondisinya seperti ini, kira-kira seperti apa yang harus dikerjakan seperti itu. Mungkin Pak Haryanto lebih cocok ini ya yang Ya, saya coba beri masukan ya. Memang tidak mudah sih untuk membicarakan, apalagi terkait dengan kalau kita membutuhkan perubahan itu butuh investasi. Ini yang suatu yang tentu tidak mudah. Karena kita tidak bisa mengukur berapa sih biaya investasi yang bisa diberikan oleh perusahaan itu yang bisa untuk perkembangan ini. Jadi yang bisa disampaikan begini, kalau selama ini yang pengalaman saya juga lakukan di tim tempat kami ini, tentunya apa yang kita tentu zaman sekarang ini memang ingin lebih cepat gitu ya. Kalau sekarang ini bisa lebih, Pak Elia mengatakan bahwa dengan ini lebih cepat lagi, dengan pekerjaan ini lebih cepat gitu ya. Tentu dibuatkan data begini. Selama ini tentu dibuat data, kalau kita pakai yang lama, yang seperti ini, itu butuh berapa lama misalnya. Biayanya berapa, kemudian hasilnya berapa. Kemudian yang dengan cara baru ini seperti ini memang butuh investasi sekian, tapi kita dapat untung sekian. Ini perlu buat data. Sehingga ini meyakinkan bahwa kalau sama investasi ini, oh berarti saya tidak rugi. Tidak, saya membutuhkan biaya besar karena justru saya akan dapat kembalian banyak. Mungkin dalam berapa tahun itu akan kembali investasinya dan bahkan lebih ringan lagi ke depan. Jadi perlu dibuatkan data yang jelas dan apa sih keuntungannya kalau kita ada usulan untuk perubahan seperti itu gitu. Itu perlu. Kalau hanya sekedar oh ini lebih cepat, lebih ini, tentu ngapain cepat-cepat dong. Biasa tetap jalan kok gitu. Memang tidak mudah untuk bakso nyaman, apalagi itu butuh investasi. Yang jelas bahwa tentu apalagi di zaman sekarang ini tidak mudah orang untuk membuat investasi gitu ya. Apalagi semua merasa bahwa buat apa saya investasi karena tetap jalan dengan seperti jalan. Maka perlu dibuatkan perbandingan Pak Ilya. Kalau saya pakai yang baru ini dengan cara yang baru ini itu apa sih bisa keuntungannya apa sih dibandingkan yang lama, sehingga dalam berapa lama kita bisa ini berarti lebih baik dengan ke depannya ini akan lebih menguntungkan daripada pakai yang lama. Itu sih masukan dari saya. Gitu. Nyambung ya Pak Victor. Ya. Jadi apa namanya tadi Pak Elia kan bilang kalau perusahaan berkaitan dengan budget itu mungkin di luar jangkauan perusahaan. Nah, kalau kondisinya seperti itu saat ini apa sih yang harus dilakukan supaya tidak terjadi jadi orang kerja tidak ada semangat gitu. Mungkin itu perlu digali juga sih. Terima kasih. Izin menambahkan Pak Victor. Ya Pak Tri, monggo. Mohon maaf Pak Kris, Pak Elia Kris, yang dirasakan Pak Elia Kris ini dulu zaman saya bekerja di pabrik, saya sudah merasakan hal yang seperti itu. Tapi memang perlu diingat bahwa sebuah data perhitungan untuk investasi dan achievement kerja itu memang harus terdata dengan baik. Jadi untuk kerja dengan manual dan kerja dengan sistem robot atau otomatis memang perlu dipertimbangkan segala aspek dan segala daya yang diperlukan. Bagi sebuah perusahaan memang tidak mudah, apalagi dalam sistem dalam kondisi yang seperti sekarang ini, untuk mengubah memang agak susah karena kondisi ekonomi memang baru seperti ini ya, apalagi membutuhkan investasi yang besar. Jika anggap saja ini investasinya sudah jalan, invest jalan itu pun kita masih membutuhkan namanya trial error dari sebuah produksi. Dan itu tetap membutuhkan sebuah proses. Dengan pemimpin yang
yang orang lama secara teknik memang mungkin beliau tidak begitu mengikuti perkembangan zaman dengan percepatan perubahan sebuah industri teknologi yang luar biasa cepat sekali. Tapi memang semangat anak-anak muda ini yang perlu dijaga. Memang dari hal yang kecil kita bisa melakukan sebuah perubahan. Tadi yang disampaikan menjaga semangat itu saya setuju. Kita tetap membawa diri kita secara personal maupun tim kerja untuk bekerja dengan baik, terlebih dalam suasana kondisi seperti saat ini. Investasi yang dilakukan memang membutuhkan sebuah perhitungan yang matang dari para pimpinan di perusahaan. Sehingga ketika data diajukan dan keputusan yang diperhadapkan dengan investasi itu, para pemimpin akan berhitung dengan pasti, para pemimpin akan mengambil sebuah keputusan yang diharapkan memang membawa sebuah perubahan kemajuan pada perusahaan tersebut. Tapi perlu diingat bahwa mengambil sebuah keputusan seperti itu memang tidak mudah. Perlu anak-anak muda dengan semangat inovasi berkarya memberikan sebuah proyek-proyek kecil yang bisa dilakukan untuk meyakinkan pemimpin. Dulu yang kami lakukan dengan pekerjaan yang semi otomatis diubah lagi dengan semi otomatis, tapi lebih bagus lagi dengan bantuan robot. Dan itu kami juga mengajukan sebuah data dan percobaan. Jadi kami coba mengajukan trial error. Sebuah mesin yang semi otomatis bagaimana kalau diubah menjadi sebuah mesin yang otomatis. Dan itu kita perlu trial. Sesuatu yang di trial mesti tidak langsung berhasil dengan baik. Dan itu kita harus terbuka dengan pemimpin, dan kita pun juga harus membuat sebuah batu loncatan atas kondisi di lapangan dengan tetap menjaga semangat dan etos kerja kita. Saya berharap Pak Kris bisa menjadi salah satu penggerak dan motivator bagi rekan-rekan yang mengalami semangat yang agak turun semangatnya. Coba aja disampaikan sebagai orang yang di tengah untuk menyampaikan kepada pemimpin, dan coba berbicara kepada pemimpin dan berbicara kepada orang-orang yang di bawahnya Pak Kris, sehingga ada sebuah komunikasi dan sebuah pembelajaran. Ketika saya dulu bertemu dengan banyak orang, terakhir saya ketemu dengan engineer saya dari Jepang, saya dikasih PR-nya berat. Jadi setiap kali mesin itu trouble, saya yang dipanggil. Saya mulai duduk itu jam 6 pagi sampai jam 9, nanti dilanjutkan jam 10 sampai jam 12, sampai jam 5 sore. Saya hanya mengevaluasi sistem kerja dari logic control itu. Dan itu harus saya memberikan data dan evaluasi kepada beliau, sehingga memang tidak mudah, tapi itulah yang harus kita jaga. Semangat kita untuk tetap menjaga etos kerja kita. Begitu Pak Victor, terima kasih. Ya, baik. Ini tips-tips yang cukup bagus. Jadi kita tetap mempertahankan etos kerja kita dan terus bangun komunikasi dengan pimpinan. Tadi Pak Andreas Herianto juga menyampaikan
coba buat perbandingan. Lalu Pak Tri tadi juga, yuk tunjukkan terobosan-terobosan dengan cara kerja kita. Ya, itu adalah tips-tips yang baik untuk bisa dilakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin masih banyak pertanyaan ini dari Bapak Ibu sekalian, tapi waktu kita sudah cukup malam. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan disimpan dulu. Nanti kita akan tanyakan dalam Bible Study minggu depan. Ya, ini pertanyaan kita ini kita coba untuk benar-benar kita renungkan, lalu kemudian kita catat. Ya, nanti kita akan tanyakan dalam pertemuan berikutnya. Dan saya kira untuk malam hari ini cukup sekian, dan biarlah apa yang sudah kita bersama-sama terima kiranya boleh menjadi berkat, dan tidak cuma kita dengar, tetapi kita akan coba untuk melakukannya di dalam kehidupan kita, dimanapun Tuhan boleh tempatkan kita. Mari menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa membawa perubahan. Baik, terima kasih buat kehadirannya Bapak Ibu sekalian, dan untuk itu kita akan mengakhiri pertemuan malam hari ini dengan kita akan berdoa. Nanti minta dengan kasih Bapak Pendeta Nathanael Rabono bisa minta tolong untuk berdoa, menyerahkan untuk setiap kita malam hari ini, kiranya kita boleh terus menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dan sekalian berdoa buat istirahat kita malam hari ini. Silakan Bapak Pendeta Nathanael Rabono bisa berdoa. Mikrofonnya bisa dibuka, Pak. Ya, mari kita akan berdoa mengakhiri dan menutup Bible Study malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bila mana malam hari ini kami diberi kesempatan untuk menerima berkat Tuhan, berkat yang sungguh luar biasa dan berkat yang sangat bernilai apabila kami benar-benar menjalankan dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Karena pada dasarnya kami adalah pemimpin-pemimpin, dan kami harus memberikan sebuah tindakan keteladanan dan sesuatu tindakan-tindakan yang bisa mempengaruhi orang banyak, dan kami bisa mempengaruhi di sekitar kami. Dan terutama ya Tuhan, kami rindu untuk terus dipakai Tuhan, kami boleh dipimpin, dan kami juga memiliki kesempatan untuk memimpin. Tuhan, berkatilah setiap kami yang malam hari ini sudah mengikuti untuk Bible Study di bidang kepemimpinan ini. Tuhan memberkati setiap kami semuanya, dan ini merupakan bukan saja suatu keilmuan yang kami terima, tetapi ini benar-benar menjadi suatu hal memberkati kami keterampilan di bidang memimpin, baik itu di keluarga kami, baik itu di sekitar kami boleh bekerja, dan di tempat kami boleh diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Bapak Pendeta Gunawan sebagai narasumber yang telah menyampaikan semuanya ini. Engkau memberkati setiap kami semuanya yang telah menerima materi yang ada. Dan Tuhan memberkati kami sebentar lagi yang akan beristirahat, dan kami percaya bahwa Tuhan terus memelihara kami, dan besok pagi kami boleh dibangunkan dalam keadaan kebugaran tubuh kami, dan kami siap untuk menjalani setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengakhiri untuk pertemuan ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Pak Haryanto. Malam semuanya. Tuhan kasih. Terima kasih. Andreas. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.